Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Dharma Putra Rangkuti resmi dilantik sebagai Ketua DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR Provinsi Sumatera Utara untuk masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2026. Bersama Rangkuti, turut dilantik Muhammad Ziad Ananta sebagai Sekretaris dan Tiorita Boru Surbakti sebagai Bendahara, serta fungsionaris lainnya. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adis Kadir, di Ballroom Selecta Building Medan pada Sabtu malam, tanggal 25 Mei tahun 2024. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksah, beserta jajaran pengurus Golkar serta ormas yang didirikan oleh Golkar. Dalam prosesi yang berlangsung meriah tersebut, Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adis Kadir, Musa Rajeksah dikenakan pakaian adat Simalungun oleh sesepuh Partai Golkar, Syahmidun Saragi, sebagai tamu kehormatan juga turut disambut dengan tarian tortor, sesuai tradisi adat budaya di Siantar Simalungun. Ya ayyuhalladzina amanu. Sesi pelantikan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa, diikuti oleh upacara nasional. Acara ini juga mencakup pembacaan teks Pancasila dan Panca Moral Ormas MKGR, serta menyanyikan Mars dan Himne MKGR. Ketua Panitia, Ziad Ananta, melaporkan bahwa pelantikan ini dihadiri oleh 33 pengurus MKGR dari berbagai kabupaten dan kota. Dalam laporannya, Ziad menyampaikan bahwa selain prosesi pelantikan, pada hari yang sama juga telah dilaksanakan musyawarah daerah yang berjalan dengan lancar. Dari musyawarah tersebut, Dharma Putra Rangkuti terpilih sebagai ketua baru. Acara ini dipimpin oleh DPP Ormas MKGR dan dihadiri oleh 33 pengurus dari berbagai kabupaten dan kota. Harapannya, di bawah kepemimpinan Dharma Putra, MKGR akan. Pada kesempatan itu, Dharma Putra Rangkuti mengatakan, MKGR merupakan ormas yang diisi kader-kader bermental pantang menyerah. Di tengah dinamika yang selalu hadir, Dharma mengaku sangat bersyukur dapat dipercaya menjadi Ketua DPD Ormas MKGR Sumut. Menjadi Ketua MKGR Sumut ini tidak mudah, banyak dinamika. Tetapi, di tengah dinamika itu saya bisa dipercaya memimpin ormas yang besar ini. Target pertama, kata Dharma Rangkuti, sampai akhir 2024 konsolidasi organisasi kita selesai. Kedua, kami akan berkolaborasi dengan pengurus MKGR Kabupaten dan Kota untuk memenangkan Pilkada 2024. Saya serahkan panji kebesaran Ormas MKGR untuk disebarluaskan kepada seluruh penjuru Sumatera Utara. Kami pengurus organisasi masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Sumatera Utara siap mengibarkan panji-panji organisasi MKGR ke seluruh penjuru pelosok Provinsi Sumatera Utara. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi kepada Ibu. Pengurus MKGR, pengurus selaku Ketua MKGR Sumatera Utara yang baru dilantik, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum MKGR Bapak Adis Kadir beserta jajaran atas amanah yang diberikan kepada saya juga jajaran. Luar biasa nih Ketum, dinamika dalam organisasi kita ini luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
untuk mendapatkan posisi Ketua MKGR Sumatera Utara ini gak gampang nih, dengan dinamika yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah, insya Allah semuanya ada hikmah dan berkahnya. Dimana kami kader MKGR punya prinsip yang kita tanamkan juga kepada kawan-kawan pada saat tadi kita ada orientasi pembinaan dasar. Yang namanya kader MKGR jatuh sekali, bangkit 2 kali, jatuh 2 kali, bangkit 4 kali. Nggak ada kata menyerah dalam MKGR. MKGR. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPD 1 Partai Golkar, Bapak Musa Hajeksa. Makasih Ketua beserta jajaran yang selama ini telah mendorong, membimbing, memotivasi kami semua. Alhamdulillah luar biasa, walaupun dinamika luar biasa, tapi Pak Ijek ini sangat berjasa buat MKGR Sumatera Utara. Karena berkat arahan dan bimbingan, alhamdulillah kita bersama dengan pengurus lainnya hari ini dapat dilantik oleh Ketua Umum MKGR Pusat. Terima kasih Pak Ijek. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, saudara-saudara sekalian, para undangan, sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga bangga terhadap kader MKGR kabupaten kota. Alhamdulillah tadi musda sudah berlangsung, dan yang membuat kita bangga 80% dari ketua atau calon ketua MKGR se-Sumatera Utara adalah anggota legislatif terpilih periode 2024-2029. Luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terkhusus ini buat Ketua Umum, kami pengurus MKGR Sumatera Utara yang baru dilantik siap menerima perintah, arahan, dan kerja nyata. Setelah kami pelantikan ini, kita memiliki ada 2 target besar, di mana target yang pertama ini adalah target konsolidasi organisasi. Kita tadi sepakat dengan kawan-kawan pengurus organisasi masyarakat Sumatera Utara, kurang lebih ada 100 tadi pengurus, sampai bulan September di tahun ini insya Allah 80% sampai di tingkat kecamatan. Konsolidasi organisasi kita insya Allah selesai sampai akhir bulan September 2024. Yang kedua, sampai akhir bulan Desember kita punya target insya Allah sampai di level kecamatan, sampai di tingkat kecamatan, konsolidasi organisasi MKGR insya Allah selesai. Itu target kita. Target yang berikutnya, kita akan menjalankan pemilu yang tidak lama lagi. Di bulan 11 tanggal 27 November kita akan melaksanakan Pilkada serentak 2024. Insya Allah kita pengurus MKGR Sumatera Utara akan berkolaborasi dengan pengurus MKGR Kabupaten Kota, akan bersinergi untuk memenangkan Partai Golkar di pemilihan kepala daerah serentak 2024. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan memperkenalkan tim tempur yang pakai loreng yang ada di belakang sana. Mana nih MKGR? Tim yang pakai baju loreng ini adalah kader MKGR yang berasal dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Aslinya sebanyak 3.000 personil itu. Kota Pematang Siantar ada 1.000 personil, di Kabupaten Simalungun ada 2.000 personil. Cuman karena sesuatu hal yang dapat kita hadirkan di tempat ini hanya 300 orang terpilih yang berprestasi, dan nantinya akan kita berikan apresiasi. Kader MKGR dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun
ini adalah kader yang memenangkan kontestasi politik di pemilihan legislatif kemarin, di mana kita selaku pendatang baru dalam legislatif yang alhamdulillah dari Dapil 10 Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun kita mendapatkan suara terbanyak di dapil tersebut. Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksah, menyampaikan ucapan selamat kepada Dharma Putra Rangkuti atas pelantikannya sebagai Ketua MKGR Sumut. Dalam sambutannya, Musa Rajeksah mengungkapkan harapannya agar upaya keras yang telah ditempuh untuk meraih jabatan tersebut semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap MKGR. Ketika sesuatu diperoleh dengan susah payah, pasti akan lebih dihargai. Saya yakin Dharma Putra Rangkuti dan seluruh pengurus akan semakin kuat dalam membangun MKGR Sumut, ujarnya. Musa juga menekankan bahwa keberhasilan yang telah diraih Golkar tidak terlepas dari peran MKGR dan organisasi hasta karya lainnya. Tidak ada kemenangan yang dicapai sendirian. Acara malam pelantikan ini sudah lama ditunggu-tunggu Saudara Dharma Putra Rangkuti. Saya ucapkan selamat juga kepada Saudara Dharma Putra Rangkuti beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Karena tadi kita hitung-hitungan Bang Adis Kadir lebih kurang 2 tahun ini untuk pelantikan MKGR Sumatera Utara. Tapi yakinlah kalau memang sesuatu yang didapat itu susah, menjadi lebih sayang itu dan menjadi lebih merasa memiliki. Dan kami yakin pastinya Saudara Dharma Putra Rangkuti beserta seluruh jajaran pengurus akan semakin membesarkan MKGR. Dan kami dari Partai Golkar Sumatera Utara juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagiren Arman, Pak Hanafi sebagai senior MKGR Sumut dan juga yang pernah memimpin MKGR Sumut, yang selama ini Partai Golkar pastinya keberhasilan kesuksesan kita didukung oleh ormas-ormas hasta karya seluruhnya. Tidak ada keberhasilan ini karena sendiri-sendiri. Kami selalu menyampaikan, Bang Adis Kadir, ormas-ormas hasta karya yang ada di Golkar, di bawah Golkar Sumatera Utara, agar selalu bergerak karena semuanya kita pasti mempunyai tujuan politik, karena kita partai politik dan ormas yang mendirikan Partai Golkar, yang didirikan Partai Golkar juga bertujuan bagaimana suksesnya secara kekuatan politik kita untuk Partai Golkar. Dan alhamdulillah di Sumatera Utara dalam pileg kemarin kita memperoleh keberhasilan yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, peningkatannya yang linear dari tingkat kabupaten kota yang tadinya 185 kursi menjadi 208 kursi di 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Kalau persentasenya 36% kursi DPRD kabupaten kota yang dimenangkan Partai Golkar. Begitu juga DPRD provinsi yang sebelumnya 15 kursi, sekarang kita peroleh 22 kursi, jadi 22%. Dan kita menjadi sekarang ini pimpinan ketua DPRD di Provinsi Sumatera Utara. Untuk DPR RI juga yang sebelumnya 4 kursi dari Dapil Sumatera Utara menjadi 8 kursi. Ini menjadi kenaikan yang 100%. Dan alhamdulillah semuanya ini selalu kami sampaikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. MKGR juga hadir dan hari ini sudah dilantik kepengurusan yang baru. Semuanya mempunyai sumbangsi. Hasta karya Partai Golkar Sumatera Utara mempunyai sumbangsi untuk perolehan hasil yang dihasilkan dari Partai Golkar periode Pileg 2024-2029. Dan alhamdulillah juga Pilpres Presiden yang kita usung Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga berhasil. Dan saat ini ke depan adalah yang kita akan hadapi pilkada serentak. Dan ini kali pertama di negara kita pilkada secara serentak seluruh kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia. Ini satu kerja kita lagi yang harus kita buktikan. Mudah-mudahan ini bisa mencapai
sesuai target Ketua Umum kita adalah pencapaian 60% kemenangan kepala daerah, baik itu kader ataupun non-kader yang diusung Partai Golkar. Mudah-mudahan Sumatera Utara bisa kita raih bersama ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kondusif kita untuk Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kabupaten kota, dan solidnya kita seluruh Partai Golkar. Kami berharap juga Saudara Dharma Putra konsolidasi dari MKGR untuk ke seluruh kecamatan dari 33 kabupaten kota, 325 kecamatan, 5.425 kelurahan dan desa ini betul-betul bisa tercapai MKGR terbentuk seluruhnya. Walaupun saat ini kita tahu sudah banyak MKGR di hampir seluruh kabupaten kota sudah ada, insya Allah kecamatan dan desa juga. Karena kerja kita tidak hanya untuk tahun ini, tapi 5 tahun ke depan kita juga harus mempertahankan bahkan meningkatkan perolehan kursi kita dan juga perolehan nantinya untuk secara politik untuk memenangkan parlemen dan juga kepala daerah. Apapun yang kita capai, kemenangan ini bukan kemenangan semata-mata untuk kader Partai Golkar, tapi kemenangan ini adalah amanat rakyat yang harus kita emban dan harus kita perjuangkan dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat khususnya Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini, kemenangan ini, kepercayaan masyarakat Sumatera Utara pada kita semuanya bisa kita pertanggungjawabkan untuk dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Partai Golkar hadir bersama seluruh hasta karyanya dirasakan manfaat baik oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara, dan insya Allah menjadi partai yang disayangi, dicintai rakyat Indonesia. Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adis Kadir, menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus MKGR Sumut yang baru dilantik. Dalam sambutannya, Adis mengungkapkan rasa bangganya terhadap MKGR Sumut yang berhasil mengadakan acara dengan kemeriahan luar biasa. Adis juga mengapresiasi prestasi para kader MKGR Sumut yang telah berhasil menduduki kursi sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi, menunjukkan dedikasi dan kerja keras mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perkembangan di pusat juga, selain kita akan mengadakan MPO, kita juga harus konsentrasi terhadap pilkada. Ya, saya harapkan Ormas MKGR di setiap kabupaten kota ikut berkontribusi untuk memenangkan calon-calon bupati, wali kota, dan gubernur Sumatera Utara apabila telah diputuskan, untuk menambah jumlah kepala daerah yang ada, agar supaya apa? Agar supaya Partai Golkar ke depan akan semakin lebih baik lagi dan juga semakin jaya. Sekarang kalau tidak salah kita mendapat jatah ketua tadi Pak Ijek berikan 22 kursi. Alhamdulillah peningkatan 36%, luar biasa Pak Ijek. Ini kerja keras tangan dingin beliau, 36% naik, dan anggota DPR RI 100%. Jangankan Pak Ijek, saya dulu aja cuma berpikir apa bisa ya Pak Ijek ini. Dulu kan saya termasuk yang mendorong beliau untuk maju jadi ketua DPD Golkar Sumatera Utara, walaupun banyak angin yang mengganggu, ya, bukan hanya angin sepoi-sepoi tapi angin tsunami, tapi kita lawan terus, akhirnya ya jadi juga. Sempat sudah malas Pak kemarin itu, sudahlah kalau begini saya nggak usah aja jadi ketua partai, jangan Pak Ijek maju terus. Nah ternyata memang bisa. Ejek bisa nggak naikkan suara? Bisa. Saya cuma mikir bisa, pandai Pak Ejek. Tapi dalam perjalanan saya lihat, wah luar biasa gerakan-gerakannya. Dan alhamdulillah sekarang dibuktikan oleh beliau, naik 36%, juara di DPRD Provinsi, Kabupaten Kota naik menjadi 205 dari 185 ya. 285. Nah, naiknya luar biasa, kemudian 100% untuk DPRD Provinsi. Terima kasih Pak Ijek, terima kasih Ormas MKGR yang telah terus memberikan kontribusi untuk Partai Golkar.
walaupun Pak Ramputi ini agak telat-telat kita lantik, ya. Kalau tidak salah kita hitung-hitung 2 tahun sampai 2 tahun setengah itu, tergantung terus digantung maksud saya. Jadi mestinya sudah dilantik 2 tahun setengah, tapi baru sekarang. Biasa Pak, kalau di Golkar itu dinamikanya tingkat tinggi di atas, kesalahan bukan pada Dharma tapi karena dinamika di atas, jadi korban dia menunggu 2 tahun setengah, tapi dia tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih Dinda Dharma, dan hari ini kita lantik, alhamdulillah luar biasa pelantikannya. Pada penutupan acara, panitia menyuguhkan door prize istimewa kepada kader MKGR terbaik dari Pematang Siantar dan Simalungun. Kader-kader ini diakui sebagai garda terdepan dalam kemenangan pemilu 2024. Door prize yang disiapkan tidak main-main, 5 unit sepeda motor listrik dan 4 paket umroh ke Tanah Suci, siap diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi mereka. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV mengabarkan.